مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Hadirin jamaah rahimakumullah, materi kita kali ini adalah tentang sabar. Tentang sabar. Sabar. Agar apa? Kita mendapatkan klimak nikmat ketika sedang ibadah. Dah, sabar minal musibah atau sabar fil musibah. Nah, ini yang penting nih. Sabar manakala kita diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini kita diuji sama Allah dengan wabah corona. Ini bisa jadi ujian, karena bala bencana musibah itu ada 3 macam. Ada yang sifatnya ujian, yang dituju orang yang beriman, wajib hukumnya orang yang sudah beriman diuji sama Allah. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kalau corona ini ujian dari Allah, kita wajib sabar. Dan orang yang beriman wajib diberikan ujian apapun bentuknya. Miskin, sakit, susah, termasuk jelek, sabar, ujian itu. Punya bini jelek, sabar. Sabar. Siapa suruh nyari yang jelek? Sabar. Bini si cakep, hidungnya pesek, ya sabar. Sabar. Bisa jadi ini corona ujian dari Allah. Dan setiap orang yang beriman kata Allah, pasti aku uji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Manusia mengira kami biarkan begitu saja mereka mengaku beriman, mengatakan beriman, merasa beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, nabi, rasul, wali, orang soleh, semuanya diuji sama Allah. Tidak ada nabi dan rasul yang tidak diuji sama Allah. Tidak ada orang yang soleh yang luput dari ujian Allah. Apa tujuannya? Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, agar Allah tahu mana orang-orang yang beriman, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan mana orang yang berdusta. Jadi semuanya kebagian. Apalagi yang beriman. Semakin tinggi iman kita, semakin dekat sama Allah, semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita. Sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Jadi orang yang orang beriman tuh ketika ada musibah tenang-tenang saja. Jangan galau. Kalau bapak ibu takut mula sama corona, mati corona kagak, yang ada stroke. Pikiran terus kemana-mana, takut, was-was, itu lebih parah itu. Lebih parah. Yang saya khawatirkan begini, takutnya nih gara-gara corona, kita sih negatif corona, tapi karena hatinya ngedengki sono, nyalahin sini. Semuanya disalahin. Corona negatif, hasut positif, penyakit hati, benci. Apalagi nih, singit. Tahu singit nggak? Singit itu penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu sakit itu, susah obat itu. Jangan sampai pandemi corona berlalu, penyakit hati masih terus juga. Bahaya. Sabar. Ketika ada musibah, mereka berdoa kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lawang dari Allah kok. Ada corona, ya bisa mati. Enggak ada corona juga bisa mati. Lah kemarin tempat saya lagi joget mati, bukan karena corona, lagi joget, lagi ngibing, modar.
Bukan corona, lagi ngibing. Bener. Di kampung itu kampung Kobak, lagi ngibing mati. Stasiun Tambun ada lagi ngitung duit. Mati. Bukan kena corona, ngitung duit tengah-tengah rel. Modal. Ya waspada wajib. Ikhtiar harus. Ada sanitizer, jaga kebersihan, bener. Tapi terlalu khawatir pun jangan. Ntar imun tubuh malah turun. Nggak enak makan. Gara-gara corona makan warteg nggak berani. Takut tangannya orang warteg, mbak warteg kita megang atau kena corona. Salaman nama guru nggak mau, takut corona, mati aja lu dah. Ikhtiar wajib, tapi terlalu khawatir jangan. Pertama, sabar apa tadi? Minal maksiyah, sabar indal ibadah. Yang ketiga, sabar minal musibah. Musibah ini bisa jadi ujian dan kita harus siap kapanpun diuji sama Allah. Yang kedua, bala bencana, musibah atau corona bisa jadi ini bukan ujian, tapi bisa jadi ini teguran. Sasarannya adalah orang yang lalai. Orang yang lalai. Siapa mereka? Orang yang tidak memanfaatkan, menggunakan apa yang ada dalam dirinya. Hatinya tidak difungsikan, matanya nggak berfungsi untuk ingat melihat Allah, telinganya pun sama. Mereka lalai. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kalau lalai itu bukan ujian. Jadi mereka ketika diuji nggak sabar, akhirnya Allah tegur. Maka Allah tempatkan mereka orang yang lalai itu di neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan tempatkan di jahanam itu daripada kebanyakan golongan jin dan manusia. Enggak semuanya. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak berfungsi untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati sih punya tapi nggak ada fungsinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak berfungsi untuk melihat tanda kebesaran Allah. Ini masjid tinggi bener tapi nggak kelihatan. Belum tentu ini yang tetangga masjid masuk ke masjid, belum tentu. Bisa jadi yang jauh datang ke sini masuk, tapi yang dekat malah keder. Bisa jadi. Bukan yang nggak lihat, mata zohirnya melihat ini masjid Al-Huda, tapi mata batinnya nggak kelihatan. Padahal ini nggak jedok gede banget masjid. Kenapa? Mata batinnya tidak difungsikan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Yang ketiga ciri orang yang lalai adalah walahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak difungsikan untuk mendengarkan tanda kebesaran Allah. Ada pengajian mah cuek. Enggak ada fungsinya. Kayaknya sama pengajian alergi bener. Ada yang ngaji, ada yang zikir kayaknya panas. Padahal suatu saat butuh itu ilmu. Macam tadi kan. Salat rajin, ngaji ogah. Genengan di belakang imam salah, keder tuh. Al-Fatihah makan tuh belau. Makanya ngaji. Walahum adzanun la yasma'u nabiha. Mereka punya telinga, azan dikumandangkan kencang, ini speaker mantap bener ini. Kalau saya azan subuh nih, oh, Bapak bisa merinding. Praktekin enggak nih? Jangan, udah mau isya. Ntar sangkanya isya lagi. Tapi saya biasanya kalau subuh nih, kalau ke mushola, ke masjid, tarhiman dulu. Nggak langsung azan, bangunin dulu. Jangan langsung azan, merbot, mana merbot? Jangan, tarhim dulu. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah
Jadi orang bangun dulu, mandi junub dulu, ya kan? Jangan langsung aja, mah ajan cepat bener subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Udah gitu imamnya kuliah sama kulhu. Lah orang sampai kemari udah kelar. Subuh ajan santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu slow. Kalau saya aja mas 10 menit Pak, nggak cukup 2 menit. Gitu. Jadi orang juga enak, tenang. Azan udah kelar, nggak ada yang datang. Puji-pujian dulu. Astagfirullah. Nunggu dicolek baru komat. Kalau ada nyolek baru komat. Kalau nggak ada nyolek berarti masih kosong. Robbal baraya. Nah, terus aja selawatan. Kalau udah kelar puji-pujian masih nggak ada orang, besok azannya jangan 4:30, 1:30 malam. Nah, iya, praktekin. Kalau ini masjid sepi subuhnya, coba deh pakai ilmu saya. Azan subuh jangan 1:30, 1:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu RT bangun. Bangun RW datang kemari demo. PA, merebut PA, nggak punya otak, 1:30, wow, 1:30. Dengerin aja. Hansip datang demo. Wuih, jam berapa nih, wuih. Subuh 4:30, coy. Goblok, PA, sabar dengerin. Udah ngomel semua, udah semua Pak, udah demo semua, udah ngomong semua, udah komplain semua. Gini Pak, kemarin saya azan subuh seminggu yang lalu tepat 4:30. Situ orang nonton. Azan 4:30, RW nggak nongol. Kemana azan 1:30, RT kemana pada lu? Lagi nengen hari ini gua aja 1:30 situ datang, yang PA gua apa lu pada? Ya enggak? Udah tahu belum waktunya? Nih gua ajan ngebangunin tahajud coy. Kayak di Arab begitu. Emang ada? Lah ada, makanya sana umroh biar tahu jam 3 itu ada ajan apa aja. Lah iya. Oh, ternyata kita yang bego coy. Begitu caranya ya. Jadi gitu Pak Haji. Kalau besok sepi subuhnya, cobalah azan 1:30 malam. Insya Allah saya nggak tanggung jawab. Sabar minal musibah. Mereka punya mata, hati, telinga tidak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan corona ini segera berlalu. Allah jaga kita semua. Amin. Allah jaga keluarga kita. Allah sehatkan badan kita semata-mata untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.